Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Takut. Setelah pulang dari acara jalan-jalan mereka, Samuel dan Cila pulang ke apartemen, lalu sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Kurang dari jam 9 malam, Cila sudah duduk santai di tepi ranjang bermain ponselnya. Cila mengangkat telepon itu. Tumben telepon WhatsApp, gak punya pulsa kamu Yan? Tanya Cila langsung tanpa basa-basi sedikit pun. Pakai nanya lagi, kamu kenapa blokir nomor aku? Ketus Rian. Enggak kok, Cila nggak blok. Kata Cila tak terima dengan tuduhan Rian. Terus kenapa aku telepon nggak bisa? Pergi jalan-jalan kok nggak ngajak-ngajak? Omel Rian. Kamu tahu tadi Cila jalan-jalan? Tanya Cila dengan polos. Aku tadi ke rumah kamu dan kata papa kamu lagi pantau proyek luar kota sebagai perwakilan papa. Cerita Rian. Hehehe, kekeh Cila karena papanya membohongi Rian. Aku tuh cemas tahu nggak? Kamu hilang tanpa kabar 2 hari. Gak sekolah, ditambah lagi nomornya nggak bisa dihubungi. Kata Rian begitu cemas. Cie, khawatir sama Cila nih. Kata Cila tertawa menggoda Rian lewat telepon. Samuel yang baru saja habis mandi bahkan hanya memakai handuk yang melingkar di pinggangnya itu membanting pintu kamar mandi. Mendengar obrolan Cila bersama pria lain. Tanpa berkata sepatah kata pun, Samuel langsung menuju ruang ganti. Yan, nanti kita ngobrol lagi, Cila ada urusan. Kata Cila langsung menutup telepon tanpa mendengar jawaban Rian lagi. Cila menghampiri Samuel di ruang ganti. Kak Sam, panggil Cila berdiri di ambang pintu menatap Samuel yang sedang mengancingkan celananya. Samuel mengambil bajunya di lemari, lalu membanting kembali pintu lemari mewahnya tanpa menjawab Cila. Kan itu bajunya udah Cila siapin. Kata Cila mendekati Samuel yang malah memakai baju lain, padahal Cila sudah menyiapkan baju untuknya. Samuel sudah siap dengan pakaian kasualnya malam ini. Lalu setelah merapikan rambutnya, Samuel memakai parfum dan keluar dari ruang ganti tanpa menghiraukan Cila. Kak, saya mau kemana? Tanya Cila memegang tangan Samuel yang sudah hampir sampai di dekat pintu keluar setelah berlari mengejarnya. Lepaskan. Tegas Samuel menarik tangannya dengan kasar. Kak Sam kenapa? Kata Cila tak mengerti dengan sikap Samuel yang tiba-tiba berubah. Kak Sam. Cila berdiri, memegang gagang pintu tak membiarkan Samuel pergi. Aku ingin pergi bersama teman-temanku malam ini. Kata Samuel menatap Cila tajam, tak suka saat Cila melarang-larangnya. Tapi Cila takut di apartemen sendiri, kan udah malam. Kata Cila menatap Samuel sendu. Kamu bisa menelpon pria tadi untuk menemanimu. Ketus Samuel mendorong Cila pelan agar bisa membuka pintu. Itu cuma teman Cila, Kak Sam. Kata Cila menjelaskan saat tahu alasan kenapa Samuel marah. Sama, aku juga akan pergi bersama teman-temanku. Lalu mengapa kamu melarangku? Jawab Samuel datar. Karena Kak Sam suami Cila, gak boleh main sama wanita jalan. Kesal Cila menatap cara berpakaian Samuel yang melepas 2 kancing bagian atas kemejanya. Istriku saja masih teleponan dengan pria lain semalam ini. Aku juga bisa bermain dengan wanita jalan. Untuk menyenangkan diriku sendiri, kata Samuel meraih gagang pintu lalu keluar. Kak Sam, Cila takut. Kata Cila mengejar Samuel sebelum dia masuk mobil. Kan sudah aku katakan. Belum selesai Samuel berucap, dia langsung terdiam mendengar ucapan Cila. Jangan tinggalkan Cila di sini sendiri, Cila takut. Tangis Cila sesenggukan lalu menatap Samuel sendu. Samuel yang tak kuat menatap Cila langsung mengangkat Cila kembali masuk ke dalam apartemen, lalu mendudukkannya di sofa. Jadi mau kamu apa? Tanya Samuel menatap Cila yang masih menangis itu. Cila takut di sini sendiri.
Kak Sam anterin Cila pulang ke rumah orang tua Cila ya. Setelah itu baru Kak Sam pergi main sama teman-teman Kak Sam. Cila takut di sini sendiri, kata gadis kecil itu dengan lirih. Merasa takut saat Samuel akan meninggalkannya sendirian. Cila, bocil polos ini. Hati Samuel malah tersayat-sayat mendengar ucapan Cila. Seolah Cila merasa Samuel sama sekali tak peduli, apalagi menganggapnya. Padahal kan bukan begitu. Cila, Samuel duduk di sofa, mengangkat Cila ke pangkuannya, lalu memeluk gadis kecil yang menangis serisak itu. Cila tahu Kak Sam gak sayang Cila, tapi Cila mohon anterin Cila ke rumah orang tua Cila. Cila takut di sini sendirian. Tangis Cila menatap Samuel dengan air mata yang berderai-derai. Sayang. Tersayat sakit hati Samuel melihat Cila yang memohon seperti ini padanya. Merasa dirinya begitu kejam. Enggak, Kak Sam gak akan ninggalin Cila kok, tenang ya. Kata Samuel begitu lembut mengelus punggung gadis kecil yang sudah terisak itu. Cila, telepon papa Cila aja minta jemput. Kata Cila masih menangis. Enggak sayang, Kak Sam gak akan pergi. Kak Sam temenin Cila di sini, oke? Kata Samuel merasa bersalah telah punya niat untuk meninggalkan Cila malam ini. Ayo kita ke kamar, tidur ya. Kata Samuel kembali mengangkat Cila menuju kamar. Cila gak percaya, nanti Cila bobok Kak Sam pergi. Kata Cila masih sesenggukan. Enggak, Kak Sam gak akan pergi, tenang ya. Kata Samuel meletakkan Cila di ranjang, lalu menyelimutinya. Tapi Kak Sam masih pakai baju itu. Tunjuk Cila menghapus air matanya. Ya udah, Kak Sam ganti baju lagi ya, biar Cila percaya kalau Kak Sam gak akan pergi. Kata Samuel lembut merapikan poni Cila yang berantakan. Begitu Samuel masuk ke ruang ganti, Cila langsung melompat-lompat kegirangan di atas ranjang. Sangat senang, selain tidak jadi dimarahin Samuel, juga bisa sekalian mencegah Samuel pergi bersama wanita lain. Sekarang Cila menangis beneran karena jatuh terjungkal dari atas ranjang. Akibat terpleset kakinya memijak tepi ranjang. Cila, terkejut Samuel yang belum selesai memakai piyama tidurnya. Langsung berlari mendengar suara jatuh. Cila sudah terbaring kesakitan menangis di samping ranjang dengan kaki ke atas. Sakit Kak Sam. Cila mengelus-elus sikunya yang sudah memerah dengan mata berair. Kok bisa jatuh sih? Untung ranjangnya gak terlalu tinggi. Kata Samuel cemas membantu Cila agar bisa duduk di tepi ranjang. Kenapa bisa jatuh? Kamu ngapain? Tentu saja Samuel heran. Perasaan tadi dia menidurkan Cila di ranjang dengan posisi yang baik sebelum masuk ke ruang ganti. Cila mau ke kamar mandi tapi malah terpleset. Siap Cila menatap Samuel yang berjalan mengambil kotak obat. Kamu berbohong, bocil. Tanya Samuel, dia bukan orang bodoh yang gampang ditipu. Enggak, kata Cila menatap Samuel yang mengobati sikunya yang memerah. Dengar, gak ada cerita orang terpleset kepalanya ke bawah ranjang, kakinya ke atas. Kata Samuel memegang dagu Cila agar menatap sepenuhnya. Cila berdiri di ranjang, terus keinjak tepi ranjang, makanya jatuh. Jelas Cila mengatakan yang sebenarnya. Samuel melirik ranjang di tempat mereka duduk yang sudah tidak rapi. Terkejut Cila saat Samuel menarik paksa lalu berdiri tubuhnya. Belum juga Samuel menggigitnya. Cila sudah menangis dan ketakutan duluan. Kamu berbohong padaku. Tanya Samuel tegas yang dibalas kelengan oleh Cila. Samuel benar-benar akan menggigit Cila untuk mendapatkan kejujuran. Iya, kata Cila memilih jujur merasakan sakit saat Samuel menggigitnya, walaupun belum sepenuhnya. Hebat kamu, sudah berani membohongiku. Senyum kecut Samuel akan segera bangkit. Enggak, Kak Sam, gak boleh pergi. Kata Cila tangannya bergelayut di leher Samuel yang mendirinya itu. Cila, lepaskan. Kata Samuel bangkit tapi tetap saja, Cila tidak melepaskannya. Jangan tinggalin Cila, Kak Sam. Sekarang benar-benar air mata tulus yang jatuh di pipi Cila. Dia memeluk Samuel yang sudah duduk di ranjang itu. Menyadari ketulusan Cila, Samuel jual mahal sedikit dong.
Aku akan tetap pergi. Berani sekali kamu pura-pura sedih padaku, kata Samuel melepas pijamannya yang tadi belum jadi dikancingkan. Kak, Sam harus di sini sama Cila, kata Cila memeluk tubuh Samuel erat, tak peduli walaupun Samuel sudah melepas bajunya. Lepaskan, kata Samuel mendorong Cila lalu segera akan beranjak. Enggak, Cila menarik Samuel sekuat tenaga ke belakang. Kak, Sam gak boleh tidur sama wanita lain, kata Cila juga memeluk leher Samuel setelah menutupi seluruh tubuh mereka dengan selimut. Astaga, Samuel merasa sesak jika lama-lama begini tubuh molok Cila beneran nemplok manja sepenuhnya di atas tubuhnya saat ini. Bocil akal ini sangat posesif rupanya, tak mau membagi miliknya dengan orang lain, bahkan dia melakukan cara apapun. Badan Samuel menatap Cila yang perlahan menutup mata. Samuel juga tidak marah perihal Cila yang ternyata menangis terisak-isak itu pura-pura. Tapi Samuel tahu dia melakukan itu agar Samuel tidak pergi. Ku buat kau jatuh cinta padaku, bocil. Seperti aku yang kau buat jatuh cinta dengan begitu mudah. Badan Samuel memegang pinggang Cila yang tidur di atas tubuhnya itu. Sepulang sekolah, Cila tengah menuju parkir untuk mengambil motornya. Cila, panggil Rian memegang tangan Cila setelah mengejarnya. Rian, kata Cila santai beratap Rian yang terlihat begitu rindu, sampai wajahnya terlihat sendu. Hai Cila, sapa sekelompok pria yang lewat dekat Cila. Hai kak, jawab Cila dengan seulas senyum. Kamu lihat aku gak sih? Rian merasa kesal melihat Cila yang mengabaikannya. Hehe, lihat, tapi kakak itu juga ganteng. Puji Cila masih sesekali melirik pria berseragam pramuka itu. Ganteng mana sama aku? Sebal Rian bertanya. Cila menatap Rian bergantian dengan pria tadi. Ganteng Kak Sam, jawab Cila spontan. Siapa? Kata Rian yang kurang jelas mendengar. Apa sih Rian? Kamu baru juga ketemu Cila, udah marah-marah. Komplain Cila duduk di atas motornya. Kenapa menatap Cila begitu? Heran Cila melihat tatapan Rian yang begitu dalam. Kamu kok berubah sih, Cil? Ucap Rian sendu. Berubah gimana? Tanya Cila. Yan, panggil Cila saat Rian malah diam mematung. Maksud aku gaya rambut kamu yang berubah. Kata Rian mengelus kepala Cila yang rambutnya dikuncir ke belakang, tapi dengan tatanan yang berbeda dari biasanya. Sebenarnya sudah sejak beberapa saat lalu Rian menyadari hal itu. Siapa yang menguncirnya? Pelayan baru, kata Rian. Dia sangat tahu kalau Cila memang sedikit kesusahan merawat rambutnya yang panjang dan tebal. Serta pasti dibantu oleh seseorang karena Cila tak bisa rapi mengikat rambutnya sendiri. Suami Cila, jujur Cila. Cila merasa tak ada salahnya jujur pada Rian tentang pernikahannya sama seperti Samuel yang jujur pada teman-temannya. Jangan ngadi-ngadi lo bocil. Rian yang terlihat sendu tapi malah tertawa sambil mengacak rambut Cila. Sekolah dulu yang benar, nanti gue nikahin kalau emang udah pengen punya suami. Kakek Rian menutup mulutnya yang keceplosan. Gak mau punya suami playboy, kata Cila beratap Rian sebelah mata. Nanti aku akan pensiun jadi playboy, terang aja, kata Rian. Pensiun pun masih punya tunjangan, jawab Cila merasa ilfil melihat Rian jadi iya. Minggir, mau pulang, ketus Cila setelah memakai helm dan menyalakan motornya. Rian hanya menatap punggung Cila yang perlahan menghilang. Sebenarnya ingin ikut Cila, tapi dia harus kuliah agar cepat lulus. Ada masa depan yang harus aku perjuangkan, kata Rian mantap langsung menuju kampusnya. Setidaknya pertemuan mereka tadi sedikit mengobati rindunya. Di sepanjang jalan pulang, Cila bernyanyi dengan senang, menikmati udara hampir sore di tengah padatnya aktivitas orang-orang. Cila meminggirkan motornya ke tepi. Halo Kak Sam, kata Cila. Sudah pulang? Baru saja, ini masih di jalan, jawab Cila. Pulang ke kantor Kak Sam, hari ini Kak Sam pulang malam, nanti kamu takut lagi sendirian di apartemen. Iya, tapi Cila nggak tahu di mana kantor Kak Sam, kata Cila bingung. Udah Kak Sam kirim ke WA. Oke, Kak Sam udah makan belum? Tanya Cila. Belum, aku sangat sibuk dari tadi. Ya udah, Cila ke sana ya. Dah,
Kata Cila langsung menutup telepon lalu menuju sebuah restoran. Bersambung.